Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua? Sehat antum? Khair, Masya Allah. Bagaimana kabar Ramadan antum? Masih semangat ibadahnya? Udah berapa juz hafalannya nih bacaannya? Oh, udah 30 juz. Siapa 30 juz nih? Yang jawab tadi. Zikra ya, Masya Allah. Oh, dari juz 1 ya kan ke 29. Ya Zikra. Iya, Masya Allah. Barakallah fi Zikra. Baik anak didik. Baik, kita hari ini seperti biasa setelah Senin kemarin kita libur ya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran untuk melanjutkan pelajaran kita di pelajaran matematika. Terakhir kita belajar sampai mana? Prisma ya. Hari ini akan sedikit kita ulang tentang prisma. Setelah itu kita masuk ke limas dan minggu depan insya Allah kita akan masuk ke bab yang baru ya. Baik, sini ya Zikra. Ya prisma dan limas. Prisma kan udah kita bikin kita terangkan sedikit kemarin kan. Udah kita bikin juga contohnya. Ini kita ulas lagi ya tentang prisma. Kita lihat sama-sama di slide-nya. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang berbentuk segi banyak sejajar serta dibatasi oleh sisi-sisi tegak yang berbentuk segi empat. Ya. Jadi ini segi empat. Segi empat itu kan apa aja segi empat? Bisa persegi panjang ya kan, segi empat ya kan. Itu ya. Baik. Jadi sisi di sampingnya ini berbentuk segi empat ya. Segi empat, bisa persegi panjang ya. Kemudian di atasnya bisa segitiga, segi empat sampai dengan segi n ya, segi 5, segi 6 ya kan, seperti itu. Jadi di sini rumusnya beda-beda, yaitu rumus alasnya. Untuk mencari luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ya. Kalau segitiga berarti luas alasnya apa kemarin? Ya, Zikra. Apa Zikra? Rumus luas segitiga. Ya, cari dulu luas alasnya kemarin, seperti yang kemarin cari luas alasnya kan. Ini kan jadi 2 nanti. Sama dia alas dan atapnya, sehingga dikalikan 2. 2 dikali luas alas tambah luas sisi tegak. Sisi tegak maksudnya yang ini, yang berbentuk persegi panjang. Ya. Ya. Berarti segitiga tadi apa rumusnya Zikra? Ini segitiganya aja Zikra, yang alasnya aja sama atapnya. Ini kan berbentuk segitiga dia. Berarti ingat kembali rumus segitiga Zikra, luasnya apa? Rumus luas segitiga yaitu
apa? Siapa yang ingat? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya maksudnya yang sisi ini. Misalkan DE, AB ya. Seperti itu ya. Alas kali tingginya. Cari dulu luas alasnya. Alas dari segitiga ini, maksudnya segitiga ini ya. Segitiga atau segi 4 atau segi 5 ya. Yaitu segi N ya. Itu ya, cari dulu luas alasnya, baru dikalikan 2, baru ditambah luas permukaan yang di sebelah, yang di samping. Misalkan ini persegi panjang, berarti antum cari rumus persegi panjang ini, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 kan? Kalikan 4 nanti di sini. Ya, luas sisi tegaknya. Ya, seperti itu. Kemudian volume sama juga. Setelah ada cari luas alas, tinggal dikalikan dengan tinggi. Tinggal dikalikan dengan tingginya ya. Sini ada pertanyaan. Hal indakumus soal di sini. Ini udah jelas nampaknya. Nanti kita masuk ke contoh. Setelah itu ada pertanyaan di sini di Prisma. Ya, harus diketahui juga lah apanya. Panjang ini misalkan AB 5 kan, BF misalkan tingginya. Ini kan tinggi nanti jadinya. BF misalkan 10. Berarti luas yang satu ini berapa? 5 kali 10, kan apa, persegi panjang dia. 5 kali 10 berarti 50. 50 kali berapa? 4, kan ada 4 sisi nih yang berbentuk sama. A, B, E, F, B, C, F, G, C, D, H, G, ya kan? A, D, E, H, berarti ini tadi kan 50, 1, berarti dikali 4. 50 kali 4 berapa? 200 luas yang di sebelah sampingnya. Kemudian alas dan atapnya tadi udah kita dapat 2 kali alasnya misalkan 30, berarti 2 kali 30 60 ditambah 200, berarti 260 luas permukaannya seluruhnya. Luas permukaannya berarti permukaan luarnya ya. Semua permukaan luarnya itu yang disebut dengan luas permukaan. Makanya kita cari ya kan, dua alasnya, kemudian 4 sisi tegaknya ya kan. Kalau di sini sisi tegaknya ada berapa? Kalau segitiga berarti 3, kalau segi 5 ada 5 gitu ya, dikalikan 5 dia sisi tegaknya nanti. Udah, baru volume tinggal antum cari aja alas sama kali tinggi. Tingginya nanti berarti misalkan di sini tingginya AD atau BE ya kan, itu kan sama dia. CF ya. Gitu. Sekarang kita masuk ke limas ya. Sekarang kita masuk limas, setelah itu kita akan masuk contoh prisma dan limas nanti. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah alas berbentuk segi N. Ya, segi N ya. Ini alasnya. Di sini antum lihat gambarnya segi 4 ya. Segi 4 dia. Dan bisa segi yang lain, bisa segi 3 juga ya. Ini alasnya bisa segi 5 gitu. Yang dibatasi, tapi kebanyakan memang dia berbentuk segi 4 ya. Dan sisi samping berupa segitiga yang bertemu di suatu titik. Tetapi sisi sampingnya ataupun sisi tegaknya ini tadi selalu dia berbentuk segitiga. Ya. Dia hampir mirip dengan kerucut. Kalau kerucut kan di lengkung ya kan. Tetapi ini dia tegak, berbentuk segitiga ya, mengerucut ke atas.
ya kan? Limas ini. Seperti itu ya limas ya, bedanya dengan kerucut. Kalau kerucut dia melengkung, kalau ini dia tegak berbentuk segitiga, sisi-sisi sampingnya. Jumlahnya sesuai dengan jumlah sudut dari alasnya. Misalkan alasnya segi 4 berarti 4 sudutnya, berarti sisi tegaknya yang berbentuk segitiga juga akan ada 4 buah ya. Seperti itu. Jadi luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas sisi miring. Ya, luas alas ditambah luas sisi miringnya. Sisi miringnya tadi ini berarti ada 4 ya kan sisi miringnya. Seperti itu ya. Hampir mirip dengan prisma ini, hanya saja limas ini sisi tegak atau disebut sisi miringnya berbentuk segitiga. Sementara di prisma ini berbentuk persegi panjang ya, berbentuk persegi panjang. Ini contohnya apa ini? Yang berbentuk limas yang terkenal keajaiban dunia katanya. Piramida Mesir ya kan. Kok Illuminati? Illuminati apa pula itu Sodi? Misalkan apa ya, yang ada di Mesir itu bentuknya mirip seperti ini ya, berbentuk limas ya. Segi N-nya, jadi bisa dia enggak menentu dia alasnya ini. Alasnya bisa segi 4, bisa segitiga juga. Segitiga berarti bentuk segitiga alasnya kan. Berarti ada 3 juga nanti sisi segitiganya yang ke atas, sisi miringnya. 1, 2, 3 ya. Kalau ini segitiga misalkan seperti ini dia, tetapi yang naik ke atasnya nanti berbentuk segitiga juga, dia mengerucut ke atas ya. Ada 3 dia, ada 3 juga berarti yang sisi miringnya, sisi sampingnya ya. Seperti itu. Kalau 5 berarti 5 juga sisi segitiganya nanti yang ke atas ya. Gitu. Luas permukaannya yaitu luas alas ditambah luas sisi miring ya. Di luas alas, cari dulu luas alasnya, kemudian cari juga luas sisi miringnya yaitu segitiga, cari luas segitiga ya kan. Kalau yang di sini nanti dia persegi berarti setiap sisinya sama kan panjangnya, berarti bisa langsung antum kalikan 4. Tapi kalau dia bukan persegi panjang misalkan, berarti sisi yang di depan ini sama dengan sisi yang di belakang, segitiganya. Sisi yang di samping sama dengan sisi yang di samping kiri sama dengan sisi yang di samping kanan ya. Antum ingat kalau persegi panjang kan beda dia antara panjang dan lebarnya. Berarti berpengaruh juga nanti ke luas dari sisi segitiganya, karena ini akan menjadi alas dari segitiganya. Ya, lebar dari persegi panjang itu. Kemudian panjang dari persegi panjang itu menjadi alas segitiga yang ada di depan. Ya, kemudian lebarnya akan menjadi alas dari segitiga yang di samping, gitu ya. Jadi harus dilihat juga apakah alasnya ini berbentuk persegi atau segitiga ataupun persegi panjang gitu ya. Baru volumenya rumusnya yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi ya. Jadi cari dulu juga luas alasnya, kemudian ini masukkan ke rumusnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan kemarin prisma udah kita bikin contoh yang segitiga ya.
Sekarang kita buat contoh yang persegi. Coba kita buat contoh persegi panjang ya. Misalkan diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 14 cm serta lebar 8 cm. Jika tinggi prisma 16 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Nah, berarti diketahui panjangnya panjang alas. Kita bikin panjang alas ya, kita bikin alasnya sama dengan 14 cm dan lebar alas 8 cm. Lebar biasakan huruf kecil ya, untuk membedakan dengan luas dia. Lebar gunakan huruf kecil ya. Tingginya, tinggi prisma, tinggi T kecil ya, T prisma sama dengan 16 cm. Nah, ditanya volumenya. Berarti volumenya gimana ini? Rumusnya tadi apa? Volume rumusnya luas alas kali tinggi ya kan? Berarti pertama tinggal kita cari luas alas, gampang nih ya. Luas alasnya berapa? Panjang kali lebar ya kan? Luas alas, luas huruf besar dibuat ya. Luas alas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 14 kali 8. Berapa ini? 112 ya, 8 kali 4 24 ya kan, 112 kali 16 sama dengan berapa? 1792 cm ya, gitu. Ini volume bukan luas, volume alas. Luas alas dulu 14 kali 8 112. Jangan langsung kita masukkan ya. Ini 112, afwan ya. 112 baru volume prisma berarti 112 dikali 16 ya kan? Yang tadi 1792 cm centimeter kubik ya. Kalau ditanya luasnya gimana ini? Luas alas luas permukaannya. Coba kita cari ya. Luas alasnya kan udah kita dapat. Kita taruh sini, luas alas sudah dapat. Berarti yang perlu kita cari lagi apa? Ini tengok rumusnya. Luas sisi tegak. Berarti gimana luas sisi tegaknya ini? Apa kita cari? Luas sisi tegak. Ya kan? Sisi tegak. Berarti gimana rumusnya? Sisi tegaknya ada berapa sisi tegaknya? Ini kan persegi panjang berarti ada 4 dikali panjang kali apa? Ya, di sini panjangnya yang mana ini jadinya? Apa? Oh ya.
Yang mana ini jadinya? Lebar dari berarti ini beda dia. Nggak boleh kita langsung kalikan 4. Ya. Karena berarti ini nggak boleh langsung kita kalikan 4 ya. Karena sisi alasnya berbeda juga dia panjangnya. Berarti 2 dikali ini kita buat gini dia, ya. Luas sisi tegak sama dengan 2 dikali 14 kali 16. Ya kan? Ditambah 2 dikali, nggak nampak kamera? Oh ya, apaan ya? 2 dikali 14 kali 16 ditambah 2 dikali 8 dikali 16. Ya, paham kan ini dari mana? Ya, dia pada saat di sini dia nanti, misalkan ini antum bayangkan persegi panjang, ya pada saat di sini dia nanti panjangnya ataupun panjang dari perseginya yaitu berapa? 14. Tapi pada saat di sini dia panjang dari perseginya berapa? Persegi panjangnya yaitu 8 ya kan? Kan tadi ini persegi panjang 8 kali yang 14 dikali 8. Ya. 14 dari kali 8 tadi berarti di sini 14 dikali tingginya. Tinggi berapa tadi? 16. 14 dikali 16. Di sini ada 2 seperti itu kan? 14 dikali 16 yang di depan sama yang di belakang. Kemudian di sini berapa? 8. 8 dikali tingginya berapa? 16. 8 kali 16 ada berapa? 8 kali 16 ada 2. Ada 2 juga gitu ya. Harus pandai juga melihat apakah dia persegi panjang atau persegi ya. Kalau persegi bisa langsung antum kalikan 4. Kalau persegi panjang nggak boleh dikalikan 4 langsung karena beda dia panjang dari persegi panjangnya nanti. Ya. Ini berarti 2 kali 14 kali 16 tambah 2 kali 8 kali 16. 14 kali 16 berapa? 6 kali 4 24. 224 dikali 2 ya. 2 dikali 224 dikali 224 ditambah 2 dikali 8 kali 16. Ingat ya kalau yang seperti ini dikerjakan dulu yang di dalam kurung. 8 dikali 16 berapa? 128 ya, 128 berarti sama dengan 448. Ini kan perkalian dulu dikerjakan ya kan. 448 dikali 6 5 296 ya. Berapa ini? Sama dengan 700. Ya ini tambah. Ini dulu kali dulu lah kita kerjakan kan. Kali ini berarti tetap tambah ya. Ya kan? Berarti jawabannya 704 cm persegi. Ya kan luas sisi tegaknya berarti luas seluruhnya berapa? Luas seluruhnya berarti luas prismanya sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak ya kan. Luas alas ditambah luas sisi tegak sama dengan, nampak ya. Oke. Luas alas berapa luas alasnya? 112 tadi ya. 112 cm kuadrat ditambah
704 cm kuadrat. Berapa? 816 ya kan? 816 cm kuadrat gitu ya. Luas alasnya. Dikali 2, yang mana? Kali 2 yang mana? Abdurrahim ya yang nanya. Yang ini, sisi tegak ini. Ya, luas yang di sampingnya, yang tegak, yang berdiri tegak dia ini. Yang berdiri tegak ke atas kan ini, ke atas. Itu maksudnya. Yang ini misalkan A, B, E, F, B, C, F, G, A, D, E, H, D, C, D, H, G. Kan berdiri tegak ke atas dia. Iya, iya kan? Ini kan berbentuk persegi panjang. Berarti persegi panjang apa? Sisi. Ini kan setiap, kalau sisi ya ini semua sisi nih. AB sisinya, BC sisinya, FCG sisinya ya. Ini sisi tegak, apa namanya? Ya sisi tegak, sisi lah ini. ABFG, sisi yang tegak ini ke atas dia. Kalau ini disebut alas, ya. EFGH, ABCD disebut alas, ya. Seperti itu. Berarti kita cari dulu ini Abdurrahim yang tadi. Ini kan persegi panjang dia, berbentuk persegi panjang. Berarti sisi yang di sini beda, sisi AB beda dengan BC. Berarti AB dikalikan dengan tinggi untuk mencari luas ini persegi panjang ini. Kemudian BC dikalikan dengan tingginya untuk mencari luas BC FG-nya kan. Berarti beda dia antara luas AB EF dengan luas BC FG, karena panjang AB beda dengan panjang BC karena dia persegi panjang yang alasnya. Makanya kita bikin tadi ini 2 kali 14 kali 16 ditambah 2 kali 8 kali 16. Ya kan? Pada saat di sini AB dia panjangnya 14. Kemudian pada saat BC panjangnya kan tadi 8 ya kan. Sehingga kalau di sini untuk mencari AB EF ini berarti rumusnya 14 dikali 16. Panjang kali lebar 14 kali 16. Kalau di sini berarti 8 dikali 16. Ini ada berapa? Ada 2 kan? Ada 2. Kemudian di sini pun ada 2 yang kiri dan kanan. Yang ini yang di depan dan di belakang gitu dia. Ya, Abdurrahim. Nggak sempat juga kita bahas yang limasnya ya, yang contoh limasnya. Waktu sudah habis, minggu depan segi 5-nya. Segi 5 ya. Baik. Kalau sempat, ana rencana di minggu depan kita masuk ke bab yang baru, statistika ya, karena itu pun pelajaran yang penting juga, statistika ya. Ya. Statistika. Ya, statistika ya. Minggu depan kita bahas contoh limas, kemudian masuk ke statistika ya, insyaallah ya. Baik, terima kasih atas perhatian antum. Waktu kita sudah habis, tetap semangat ya beribadah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.